Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing terkait bagaimana sih algoritma terbaru sekarang kayak apa untuk pencarian gitu ya. Karena beberapa itu saya lihat masih agak bingung gitu ya. Dan ini hasil analisis saya pribadi gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi salah gitu ya. Nah teman-teman, pertama, kalau dulu teman-teman itu kan judul itu kan panjang ya, kita disediakan 255 karakter ya kan, kita disediakan 205 karakter. Ini kenapa kok dibuat 255? Itu bukan karena Shopee-nya ngasih 255 ya teman-teman, karena ini tuh maksimal ya, ini tuh maksimal dari tipe data char. Nah, tipe data char itu bisa menampung sebanyak 255 karakter gitu ya. Goalsnya apa? Goalsnya adalah untuk scalable. Jadi kalau besok dia itu mau migrasi atau mau dikembangkan sistemnya itu nggak repot teman-teman, nggak repot ya, biasanya kayak gitu. Jadi alasannya kayak gitu kenapa 255. Tapi sekarang itu berubah. Kalau dulu ya kan, kita bicara dulu mesin pencari itu kan berbasis pada kata kunci ya, basis pada kata kunci. Ya iya, sekarang juga kata kunci, tapi dulu itu kata kunci banget. Jadi misalkan jilbab ya jilbab itu. Kemudian misalkan sepatu ya sepatu gitu ya. Kata kunci yang pas gitu ya. Kata kunci yang pas. Ya sebenarnya juga ada pengembangannya juga gitu, tapi mungkin belum terlalu optimal gitu ya. Kalau yang sekarang itu kerasa banget ya. Kalau yang sekarang itu saya sebutnya itu dia itu berdasarkan pada konteks teman-teman. Pada konteks. Nah, maksudnya gimana sih konteks? Maksudnya gini teman-teman, kayak kan misalkan indexing itu kan sebenarnya, jadi indexing, kalau paham teman, indexing kan kalau kita bicara mesin pencarian kita bicara indeks ya kan. Indeks itu adalah proses di mana dia itu mengenali ya kan, mengenali sebuah produk, jadi pointer kayak pengalamatan gitu ya, kayak pengalamatan. Jadi ketika orang searching sesuatu, dia itu udah di indeks, itu berarti dia itu udah diindeks sebagai apa gitu ya. Produk ini tuh dikenali sebagai apa oleh mesin pencari ya. Kalau kita pasti paham, kalau kita jualan baju batik ya kita tahu itu baju batik cowok yang lengannya panjang, yang motifnya itu burung, warnanya hitam dan sebagainya. Itu kan kita. Kalau sistem itu harus berdasarkan data kan kayak gitu. Makanya sekarang itu kalau nggak salah Shopee itu berapa ya? 45 sampai 100 ya? 45 sampai 100 kalau nggak salah. 45 sampai 100, saya lupa angkanya. Ya kurang lebih lah ya, nanti dikoreksi sendiri gitu ya. Apakah harus dimaksimalkan ke 100-nya semua? Jawabannya adalah belum tentu teman-teman. Belum tentu. Terus cara terbaik untuk mencari ya kan, mencari judul yang baik, mencari keyword yang baik, membuat deskripsi yang baik itu bagaimana? Apakah harus kita itu mengambil data dari toko-toko lain? Kata kuncinya apa? Tidak ya. Tidak, menurut saya tidak efektif. Tidak efektif. Loh mas, tapi kan produk itu kan udah terjual banyak. Dia terlaris belum tentu karena judulnya. Belum tentu ya, bisa jadi karena harga, karena lokasi, ya kan, karena FO yang kencang kan gitu. Makanya kalau menurut saya teman-teman, daripada teman-teman itu menjiplain kata kunci dari orang lain, lebih baik untuk mendeskripsikan produk sendiri, ya kan? Deskripsikan produk kita sedetail mungkin teman-teman, sedetail mungkin. Jadi mirip kayak pada saat kita itu mau main judul deskripsi kayak gitu tuh, mirip kayak kalau kita itu tebak-tebakan sama anak kecil. Ini contoh, misalkan nih teman-teman disuruh nebak ya kan, ini kita mau mengenali itu apa berdasarkan kata-kata ya kan. Pertama, hewan kaki 4. Nah, hewan kaki 4. Wah, ini ada banyak banget ya. Misalkan ketemu nih ada sekitar 100.000 ya. Apa contohnya ya, ada sapi, ada singa, ya kan, ada kuda dan lain sebagainya. Kemudian ditambahin lagi dengan
keyword penguat konteksnya yang lain. Contohnya dia adalah herbivora. Nah, herbivora atau pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Ya, mungkin di sini berkurang jadi 50 ke aja. Kenapa? Karena kayak singa itu hilang, kayak harimau itu hilang, tinggal yang sapi, kambing gitu. Kambing dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada penguat konteksnya itu adalah lehernya panjang. Lehernya panjang. Wah, ini udah ketahuan nih. Ketemulah. Ya cuma tahu satu ya. Ketemulah satu, yaitu jerapah gitu ya. Jerapah. Nah, kata kunci ini adalah saling menguatkan konteks untuk menuju si jerapah. Jadi dia dipahami secara spesifik. Kayak gitu ya. Secara spesifik. Nah, terus bagaimana kalau itu dilakukan di sebuah produk? Ya misalnya sama aja. Misalkan teman-teman jualan baju batik. Ya kan? Baju batik. Nah, ini adalah keywordnya. Ya ketemu nanti ada sekitar 100.000 gitu kan ya. Kemudian ditambah lagi nih, baju batik pria. Tambah keyword pria. Oh, muncullah 50.000. Misalkan tadi yang 50.000 adalah perempuan, yang 50.000 laki-laki. Terus ditambah lagi, misalkan oh lengan panjang. Lengan panjang. Wah, ini lebih spesifik lagi, 10.000. Kalau teman-teman tambahkan misalkan oh motif kawung gitu misalkan. Atau batiknya batik tulis gitu ya. Batik tulis. Nah, batik tulis atau batik cap. Nah, itu akan lebih spesifik lagi. Tinggal 2K dan sebagainya. Terus kayak gitu. Nah, yang tahu ini tuh siapa sih sebenarnya? Yang tahu ini tuh siapa? Kan kita ya. Kita sebagai product owner. Sebagai product owner, pemilik produknya. Ya kita yang tahu produk kita itu apa. Itu. Teman-teman nggak usah bingung-bingung pemilihan kata kunci seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan praktek ya. Video ini kita bahas metodologinya dulu. Nah, sehingga judul, deskripsi, kemudian sebenarnya ada variasi itu juga teman-teman. Kemudian ada atribut. Nah, ini semuanya saling menguatkan konteks. Ini semuanya saling menguatkan konteks. Jadi jangan dilewatkan gitu. Apalagi teman-teman melewatkan di bagian variasi biasanya gitu ya. Atributnya seperti apa, judul, deskripsi. Kata kunci yang saling menguatkan konteks di sana itu dimasukkan semuanya sehingga produk kita itu diindeks dengan benar. Oke ya, goalsnya kayak gitu. Goalsnya apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu produk kita itu diindeks dengan benar. Oke, diindeks dengan benar. Oke. Loh mas, ini berarti nggak bisa muncul di page 1 gitu ya? Nanti muncul di halaman pertama ya? Itu banyak faktor teman-teman. Ya. Jadi kalau kita mau masuk muncul di pencarian ya kan bisa ditemukan ya kan pada saat ini pencarian ini tuh banyak sekali faktornya. Contohnya ya tadi ya kan pengenalan produknya kita bilang indeksnya. Oke, indeksnya apakah sesuai atau tidak. Kemudian berikutnya itu adalah customernya siapa, karena beda customer akan beda produk yang disajikan. Ini istilahnya adalah user property. Makanya beda orang akan beda yang ditampilkan. Nah, berikutnya itu apa yang mempengaruhi skor performa produk? Skor performa. Nah, skor performa. Berikutnya apa? Demografi, teman-teman. Demografi dan lain-lain. Artinya banyak sekali teman-teman. Ada puluhan hal yang dipertimbangkan sampai produk itu tuh muncul. Gitu ya. Jadi nggak serta-merta oh kalau kata kunciku pas dengan orang yang orang cari itu punya aku muncul paling atas dong. Belum tentu teman-teman ya. Tujuan dari kita itu meriset kata kunci atau memilih kata kunci untuk judul dan produk kita itu adalah supaya produk kita itu diindeks dengan benar. Setelah diindeks dengan benar, kita nanti akan ditampilkan ke orang yang benar. Contoh, kita jualan baju yang eksklusif sama yang murah itu pasti beda. Gitu ya. Kita jualan yang harganya mahal sama yang harganya rendah itu beda. Karena si Shopee sendiri itu udah memahami customer ini itu behaviornya kayak apa, tingkah lakunya.
Kemudian skor performa produk kita bagaimana? Kemudian demografi kita, lokasi kita. Lokasi, iya emang lokasi, jujur aja ya, lokasi menentukan prestasi ya. Emang kalau sekarang itu lokasi menentukan prestasi teman-teman. Karena nanti hubungannya sama gratis ongkir dan lain sebagainya, ya kan? Jadi jangan salah kaprah mikirnya pokoknya kalau kata kunciku udah tepat nanti aku muncul di batch 1. Nggak kayak gitu, nggak semudah itu. Tapi milih judul yang pas supaya produk kita itu diindeks dengan benar, kemudian disajikan kepada customer yang tepat, itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita supaya produk kita itu muncul ke customer yang tersegmen dengan kita, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah, nggak terlalu rumit ya. Kesimpulannya apa teman-teman? Ya, kesimpulannya, jadi riset kata kunci itu mudah, bahkan sangat mudah. Problemnya ya teman-teman itu adalah nggak percaya diri. Teman-teman itu tidak pede dengan keywordnya sendiri. Ya, kenapa? Karena banyak informasi yang menakutkan di luar. Banyaknya informasi yang menakutkan. Harus riset kata kunci, harus riset kompetitor, lihat dari kompetitor dan lain sebagainya. Nggak akan ada selesainya. Buang-buang waktu. Kenapa? The best way, ya kan? Best way kan. Jalan terbaiknya teman-teman. Jalan terbaiknya itu adalah deskripsikan produk kita sendiri. Oke, Mas, nanti bagaimana dong kalau aku bingung sama pemilihan kata dan lain sebagainya? Itu gampang ya, itu bisa diatur karena dalam pencarian, dalam indexing itu udah kenal dengan sinonim, bentuk lain dan lain sebagainya ya. Kita cukup menambahkan itu untuk penguatan konteks aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman, the best way untuk cari meriset kata kunci itu adalah dengan mendeskripsikan produk kita sendiri gitu. Simple, gampang, dan teman-teman harus pede aja gitu ya. Kenapa? Yang tahu produk kita ya kita gitu kan ya. Mungkin produk kita beda sama kompetitor dan lain sebagainya, tapi itu kompetitor judulnya kayak gitu bisa muncul ke page 1. Muncul ke page 1 itu bukan masalah judul tok ya, banyak faktor gitu ya, banyak faktor. Terus apa yang akan kita lakukan? Ya cukup jawab pertanyaan aja teman-teman, ya kan? Mereknya apa, ya kan? Cukup jawab aja apa. Terus siapa yang pakai, untuk apa, ya kan? Untuk apa? Kemudian bahan, spesifikasi, keunggulan, dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Oke, semudah itu teman-teman ya, semudah itu, nggak serepot-repot itu juga. Jadi nanti waktu teman-teman itu bisa dipakai untuk hal yang lain gitu ya. Hal yang lain, improve hal yang lain ya kan. Judul nggak semenakutkan itu, nggak sejelimet itu juga. Oke, udah berapa menit ini? Udah 13 menit. Oke, gitu dulu ya teman-teman video dari saya. Ini metodologinya. Nanti video selanjutnya kita akan praktek bagaimana membuat judul sama deskripsi yang baik untuk tipe model ya penguatan konteks. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih.